Mas Baskoro 2 tahun jadi leader. Kalau udah 20 tahun udah jadi Hokage kayaknya ya Mas. Dan buat Mas Aditya nih yang tadi katanya sempat kena tipu, kalau nggak mau kena tipu pakainya Manulife. Asik. Nah, ini pinter nih. Masuk. Sales nih Pak. Gimana nih udah Pak bisa Jeff? Mas Baskoro nih. Ya. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala Duit, seperti yang sudah dijanjikan, kita akan langsung ngobrol-ngobrol setelah ini sama agen asuransi yang sukses dan masih muda. Ini nih yang bikin saya ngiri nih. Ya, Iya. kita interogasi langsung ya. Kita Boleh tanya-tanya, dong. siapa tahu kita ketularan suksesnya. Amin. Pak Jeff, boleh nggak Pak Jeff sedikit hint dan kasih perkenalan siapa sih narasumber yang akan kita ajak ngobrol setelah ini, Pak Jeff? Oke, teman-teman semua, ini ada seperti janji saya tadi ya. Saya ingin memperkenalkan satu orang yang muda, satu orang yang energik, dan mungkin tidak menjadi pemikiran banyak orang, kok muda-muda jadi agen asuransi. Nah, beliau ini saya kenal karena beliau ketika bergabung itu langsung menjadi seorang agen asuransi baru yang berprestasi. Beliau bersama-sama dengan saya mengikuti trip, sehingga saya kenal dengan beliau, saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, dan pada saat itu beliau juga sedang menjalankan pekerjaannya. Nah, bagaimana perjalanannya, bagaimana hasilnya, dan apa yang membuat beliau memutuskan untuk penuh konsentrasi dan mengambil keputusan, oke, saya mau full di asuransi. Kita akan dengarkan berikut ini. Teman saya akan berbicara nanti, seorang yang luar biasa, namanya Baskoro Tejo. Mas Baskoro, apa kabar Mas Baskoro? Halo Mbak Dia, kabar sehat semua. Apa kabar juga Mbak Dia, Mas Yuda? Mas Baskoro ya? suaranya bagus banget nih Mas. Kayak penyiar radio Mas, suaranya Mas. Ya, boleh jadi penyiar radio, tapi saya agen asuransi dulu sekarang. Waduh, tapi saya agen asuransi. Udah bisa nolak kerjaan lain loh. Iya. Gila loh ini Mas Kita Baskoro. kalau ditelepon Mas Baskoro siap dengerin gitu ya. Iya, maksudnya dengan nyaman kuping kita bisa menerima informasi dari Mas Baskoro. Empuk banget Mas suaranya Mas. Bisa buat nyender kayak tuh Mas suaranya Mas. Wow, kayak pundak ya. Mas Baskoro, aku mau tanya dulu. Kan tadi Pak Jeffrey tuh selalu membanggakanmu dan bilang bahwa dirimu ini adalah agen asuransi muda yang sukses, ya kan? Aku mau tanya dulu pertama, umur Mas Baskoro ini berapa emang? Umur saya adalah 34 tahun. Baru 35. 35. Baru Oke. 35 tahun, dan aku penasaran nih. 35 ini kan usia produktifnya Ya. dong. Usia dimana lagi berkarir banget. Kenapa Mas Baskoro memilih untuk jadi agen asuransi? Coba ceritakan pada kita semua. Oke, ya, jadi memilih jadi agen asuransi yang pertama adalah karena seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Jeffrey, agen asuransi adalah satu dari 10 pendapatan terbesar ya sebagai tenaga pemasar. Kemudian rewardnya yang kedua selain dari reward secara keuangan adalah reward jalan-jalan. Siapa di sini yang nggak mau jalan-jalan gratis, dan terutama jalan-jalan di luar negeri lagi kan, itu juga menarik. Terus yang ketiga adalah panggilan jiwa, karena memang pengen membantu orang-orang di sekitar saya awalnya, dan kemudian sekarang makin lebar, lingkungan yang lebih luas untuk memastikan mereka punya proteksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka pribadi, dan terutama untuk keluarga-keluarga mereka tercinta di rumah. Gitu. Mulia banget. Tapi Mas Baskoro ini waktu sekolah dulu memang backgroundnya mengambil komunikasi sehingga ngomongnya jadi enak, atau mungkin ada background ekonominya yang gimana-gimana tentang duit-duitan, atau gimana sih Mas? Soalnya aku penasaran, karena apa kita tuh harus punya background pendidikan tertentu ya kalau mau jadi agen asuransi? Jadi background pendidikan saya sebenarnya teknik, anak mesin malah. Jadi nggak ada hubungan sama sekali tuh sama asuransi atau komunikasi atau finance. Teknik mesin. Ya, tapi memang karena ada passion di dunia keuangan, perencanaan keuangan keluarga terutama ya, financial planning yang belakangan ini memang mulai ramai di dunia anak muda gitu kan, untuk perencanaan keuangan. Jadi saya mulai mempelajari, baca-baca literatur, follow beberapa financial planner juga, sehingga akhirnya memutuskan untuk
kayaknya perlu nih kita masuk ke dunia perencanaan keuangan, karena pada akhirnya mau background pendidikan apapun, teknik ataupun yang non teknik atau ekonomi dan lain sebagainya, pada akhirnya kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya perencanaan keuangan. Jadi background tidak ada hubungan, tapi yang penting semangat dan passion untuk belajar. Tuh, Oke, bala semangat dan duit. passion. Bala duit jurusan atau background pendidikan kamu itu nggak ada hubungan. Yang penting semangat dan passion. Benar. Ya kan? Teknik mesin loh, Yud. Teknik mesin biasanya orang-orang tawuran, Mbak, kalau teknik mesin Enggak tuh. dong. Kalau teknik mesin tuh biasanya kan apa ya? Orang-orang teknik tuh kan kayak kerjanya pasti di tempat-tempat Oh yang iya. eh, Dia biasanya menyendiri, ngerjain sesuatu sendiri. dengan alat, nggak Heeh. komunikasi sama orang. Hebat loh. Ini malah jadi agen asuransi dan sukses gitu. Heeh. Mas, saya mau nanya boleh nggak, Mbak? Boleh, boleh, boleh. Mas Baskoro kan nih, Pak Jeffrey juga udah bilang tadi Mas Baskoro nih agen asuransi muda yang sukses. Nah, mulainya tuh dari kapan, Mas? Sekarang kan umurnya tadi 35. Apa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi agen asuransi atau mungkin sempat berkarir dulu? Ya, jadi sebelumnya saya memang berkarir di industri yang masih ada hubungan sama teknik mesin gitu ya, industri perminyakan. Terus kemudian di tahun 2019 saya ada kesempatan kenal dengan salah satu top agent juga di Manulife yang akhirnya sekarang jadi leader dan mentor saya. Dari situ saya mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar dan join Manulife. Jadi mulai Maret 2019 dimulai dari ada training selama 2 hari weekend karena waktu itu masih bekerja juga. Jadi memang nyempatin ketika weekend training dari pagi sampai sore 2 hari belajar apa itu ilmu-ilmu perencanaan keuangan, product knowledge dari Manulife, dan juga terkait tentang ilmu marketing dan sales ya, bagaimana menghadapi orang, membuka conversation di awal dan lain sebagainya. Jadi itu awalnya akhirnya saya bisa bergabung dengan Manulife sampai sekarang. Oh, baru 2 tahun ya? Tapi Pak Jeff udah bilang sukses, Iya. berarti kan tahu ya cuannya berapa. Iya, 2 tahun udah dianggap sukses, mantep banget pasti nih. Mas, tadi kan Mas Baskoro juga sempat ngomong training cara menghadapi orang. Nah, kan yang kita tahu nih Mas, kalau kita jadi agen asuransi, atau ada temen yang jadi agen asuransi, itu kan biasanya dijauhin sama temennya tuh ya Mas. Diajak nongkrong nggak mau. Nah, Mas Baskoro tuh ngadepin kayak gitu gimana Mas? Oke, jadi dalam industri ini yang namanya penundaan pasti ada ya. Ya. Mereka mungkin di awal, terutama misalnya teman-teman yang sudah lama tidak dihubungi, terus tiba-tiba diajak ketemu dan lain sebagainya. Itu memang part of the learning process untuk kita sebagai seorang agen asuransi. Tapi selama di mindset kita niatkan adalah untuk berbuat baik, membantu mereka, dan mengedukasi mereka tentang pentingnya perencanaan keuangan, terutama untuk mereka dan keluarga. Yang namanya penolakan itu menurut saya adalah penundaan, karena suatu hari ketika mereka melihat kita serius dan konsisten menjalankan bisnis ini, suatu hari mereka akan kembali ke kita dan mereka pasti akan ada kebutuhan untuk proteksinya. Jadi itu yang saya rasakan secara pengalaman pribadi ya. Jadi ada beberapa memang teman-teman yang ketika di awal diajak ketemu, ngobrol dan lain sebagainya, mereka bilang sudah punya, mereka bilang nggak butuh dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa, no hard feeling, nggak baper-baper gitu kan. No baper-baper. Kemudian setelah berapa bulan, nggak baper-baper ya. Kemudian setelah berapa bulan mungkin mereka juga menilai kita dari sosial media, dari aktivitas kita menjalani bisnis ini. Akhirnya mereka yang hubungi saya sendiri dan bertanya dan akhirnya meminta untuk proteksi yang mereka butuhkan. Gitu, mindsetnya yang penting. Iya, dan Mas Baskoro juga bilangnya bukan penolakan tapi penundaan. Yes. Itu mindsetnya udah terbangun banget gitu nih. Berarti kalau sekarang kita belum dapat kerjaan atau rezeki itu sebenarnya bukan kita nggak dapat, tapi Bukan nggak masih dapet. tertunda. Masih tertunda. Cuma kadang ditundanya kelamaan. Sampai kita lupa gitu Sampai ya. lupa. Bisa jadi kita bisa daftar aja jadi agen asuransi gitu ya, biar kita jadi sukses di umur 35 tahun. Iya. Top Tapi 10 loh, top 10 Top pendapatan 10. loh. Benar. Pak Jeff, tapi tadi Mas Baskoro sempat menyebutkan beberapa hal. Bukan hanya ketertarikan terhadap pengelolaan keuangan, tapi Mas Baskoro juga tadi sempat bilang bahwa ada keinginan untuk membantu orang lain. Nah, aku nih ngerasa bahwa itu modal utama banget kalau kita mau jadi agen asuransi.
kayak empati sama orang, pengen bantu orang. Nah, makanya banyak juga orang yang bilang bahwa agen asuransi ini sebenarnya sama kayak profesi dokter, kayak profesi suster yang membantu orang dan bisa jadi profesi yang mulia. Oke. Menurut Pak Jeff gimana? Setuju nggak sama statement aku tadi? Setuju sekali, karena saya memang melihat bahwa profesi ini sesuatu yang datang ketika orang sedang kesusahan. Profesi ini membantu sekali orang ketika menghadapi masalah. Contoh yang paling simpel ya, ketika seseorang memerlukan perawatan rumah sakit. Dan tentunya yang namanya rumah sakit itu kan perlu biaya. Nah, agen asuransi dengan proteksi yang telah diberikan kepada nasabahnya merupakan suatu way out terbaik. Sehingga customer atau klien itu bisa mendapatkan pengobatan terbaik untuk bisa sembuh kembali, tetapi tidak merusak rencana keuangannya, tidak merusak dompet. Nah, ini kan sesuatu yang mulia. Ada lagi begini, contoh yang lain, kita tidak bicara mati lah. Kan banyak orang bilang asuransi itu identik dengan mati. Ini nggak perlu cerita mati-mati. Ada orang tua yang mempersiapkan pendidikan anak. Dia sudah bercita-cita anaknya akan sekolah di universitas mana. Udah punya gambaran, sudah punya impian. Tetapi ingat, impian itu kan perlu dana. Bagaimana asuransi membantu orang tua ini untuk secara rutin menyisihkan uang dan memastikan bahwa apapun yang terjadi, ada atau tidak ada orang tua ini, anak ini tetap bisa mengikuti pendidikan sampai jenjang yang diinginkan. Nah, itu pekerja dari agen asuransi. Tentunya ini sesuatu yang sangat mulia, membantu orang lain. Tadi dikatakan dengan Baskoro tadi, jadi selain financial planner, itu salah satu dasarnya juga untuk membantu orang. Tetapi ada perbuatan mulia yang kita bantukan kepada orang lain dan baru akan kelihatan nanti ketika ada terjadi sesuatu. Jadi kalau kita cerita nih ya di dunia asuransi, agen asuransi itulah orang atau profesi yang dihindari orang ketika orang tidak punya masalah. Tapi ketika ada masalah, agen asuransi adalah profesi atau orang dicari-cari oleh orang yang tertimpa masalah tadi. Tapi seringkali sudah terlambat. Jadi ketika agen asuransi mencari Anda, berarti Anda masih dalam kondisi belum bermasalah. Sambut mereka, terima, dengarkan penjelasan mereka. Cocok, Anda lanjutkan. Tidak cocok, kita tetap teman kok. Itu. Nah, hari ini aku bakalan ngasih tahu beberapa mitos terkait sama pekerjaan sebagai seorang agen asuransi. Nanti Pak Jeffrey dan juga Mas Baskoro bisa mematahkan mitos ini ya. Jadi mitos pertama nih, Yud, agen asuransi tujuannya cuma nyari untung. Gimana tuh Mas Baskoro? Itu mitos. Mitos. Karena pada akhirnya yang untung paling besar adalah klien atau pemilik asuransi itu sendiri kan, karena kalau sampai ada apa-apa sama dia atau misalnya harus bayar biaya rumah sakit, semua ditransfer ke perusahaan asuransi. Untungnya buat siapa? Buat yang punya kartu berobat, yang punya polis asuransinya gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya si pemegang polis ini atau tertanggung tutup usia, apalagi hari gini COVID ya, nggak ada yang tahu kan usia. Nah, itu yang untung siapa? Yang untung adalah dia dan keluarganya juga gitu, karena yang pada akhirnya semua itu keuntungan untuk mereka. Jadi kami hanya membantu mereka supaya memastikan mereka punya semua proteksi dan semua hal yang dibutuhkan oleh dia pribadi, mereka pribadi dan juga keluarganya ketika terjadi sesuatu terhadap mereka. Oke, berarti itu sebenarnya agen asuransi itu hanya jadi media atau menjembatani. Jadi sebenarnya yang untung-untung ya tetap klien lah yang punya polisnya. Polis asuransinya. Berarti yang tadi mitos ya? Mitos. Berikutnya ada mitos lagi. Kedua ada lagi? Ada lagi. Aku banyak nih. Boleh, apa lagi? Mitos. Jadi mitosnya tuh gini bilangnya. Agen asuransi hanya akan membantu di awal. Oh benar. Dan menghilang saat akan ada klaim. Nah, gimana tuh Pak Jeff? Itu sering banget tuh yang kayak gitu tuh kayaknya tuh di mitos yang beredar. Ya. Nah, ini benar-benar juga mitos. Mengapa? Karena kontrak asuransi itu bukan kontrak 1 hari. Kontrak asuransi itu puluhan tahun. Jadi
kalau dikatakan agen lepas tangan, agen ini terus mengurusi sampai kontrak ini berakhir. Selama agen itu masih bekerja di perusahaan, maka keterikatan antara polis ini dengan customer dan dengan agen itu terus berjalan. Kan orang beli polis tidak langsung klaim. Mungkin klaimnya 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Kalau bisa malah klien juga berharap ya, tidak perlu klaim kan, karena asuransi bukan sesuatu yang dibeli untuk diklaim kan. Tapi kalau ada terjadi klaim, maka yang ngurus siapa? Agen. Iya. Jadi ikatan antara agen dengan customer itu tidak seperti cerita orang hit and run ya, habis itu ngilang. Enggak, tapi ikatan jangka panjang. Bahkan ketika ada klien masuk rumah sakit, Dea, yang lucunya yang ditelepon itu bukan keluarganya. Yang ditelepon siapa? Agen, Pak. Agennya, Pak. Nah, tengah malam nih, saya masuk rumah sakit ini. Apa kata agen? Tenang, rumah sakit mana? Biar saya bantu. Nah, kalau dibilang agennya lepas tangan, itu benar-benar mitos. Itu benar-benar mitos. Jadi bukan cuma mitos tuh, benar-benar mitos. Jadi kalau agen asuransi salah satu syaratnya itu adalah nggak suka ghosting. Oh iya, nggak boleh ghosting tuh. Nggak boleh. Terakhir ada mitos yang bilang dan aku pengen mitos ini juga dipatahkan langsung sama orangnya. Iya. Mitosnya gini, Yud. Agen asuransi adalah pekerjaan untuk orang tua. Oke. Gimana tuh Mas Baskoro? Agen asuransi adalah pekerjaan untuk orang-orang yang sudah berusia. Menurut Mas Baskoro? Menurut saya itu mitos. Pertama buktinya sekarang banyak agen asuransi muda-muda. Berarti banyak yang muda karena perlu cekatan kan? Benar, perlu cekatan dan juga perlu nggak ghosting-ghosting. Dea, boleh. Mas Yuda. Tadi kalau dikatakan agen asuransi itu tidak cocok untuk anak muda, karena kan kita melihat mungkin di dalam lingkungan kita banyak agen-agen asuransi yang berusia tua atau berusia mapan. Tapi ingat, mereka itu sekarang mapan. Ketika mereka bergabung, mereka muda juga. Iya juga. Karena mereka menggelutin ini secara kontinu dan dalam jangka waktu panjang, seperti saya katakan di kontraknya jangka panjang. Mungkin mereka sudah kerja 20 tahun. Pada saat mereka masuk, mereka seperti Baskoro, umurnya 35. Sekarang jadi 35 tambah 20, 55. Kelihatan kok tua ya. Padahal mereka sudah melakoni ini sejak usia muda. Nah, iyalah kelihatan mapan. Satu hal lagi adalah di Indonesia, khususnya kan banyak sandwich generation. Saya menyarankan justru banyak kita perlu orang-orang muda untuk menyadarkan anak-anak muda, generasi-generasi muda untuk mempersiapkan keuangan jangka panjang sehingga nantinya mereka menjadi pelopor pemutus daripada sandwich generation. Betul. Jadi nantinya anak-anak kita itu tidak menjadi generation yang terjepit terus antara kepentingan orang tua, kepentingan diri sendiri, dan kepentingan anak-anak. Siapa lagi yang mulai kalau bukan dari kita? Maka saya menghimbau banyak anak-anak muda untuk belajar, untuk menjadi financial planner, menjadi agen asuransi untuk kita sama-sama memutus mata rantai ini karena makin ke depan itu kehidupan bukan makin mudah. Iya. Kehidupan akan makin susah. Bagaimana kita membebani diri kita dengan kehidupan orang tua kita, diri kita dan juga anak-anak kita. Kita terjepit. Jadi ini harus kita patahkan. Ini benar-benar sekali lagi, ini juga mitos. Aduh, menarik banget Mbak Dia, maksudnya ya memutus mata rantai sandwich generation tuh nyata adanya gitu. Banyak anak muda yang masih terbebani sama orang tuanya lagi sakit-sakitan dan nggak ada proteksi. Nah kalau kita dari muda udah pakai asuransi itu kan mungkin pas tuanya kita nggak membebani anak kita kan gitu. Iya, dan aku setuju sama Pak Jeff yang bilang bahwa mungkin sekarang kita ngelihat agen asuransi yang sudah pada sukses dan mapan di usia dewasa atau di usia yang bisa dibilang matang. Mungkin tadi 55 tahun, tapi ingat bala duit, ini kontrak bukan kontrak sekali jadi terus udah selesai dalam 1 hari. Cuma mereka ternyata berkarir juga sebagai agen asuransi dan sampai akhirnya bisa menyentuh kata mapan. Betul. Asik. 20 tahun berkarir mapan ya wajar lah. Ya wajar gitu ya, berproses. Nah, bala duit netizen nih udah ada yang tanya-tanya, mungkin pada penasaran juga kali ya, bagaimana sih sebenarnya proses menjadi seorang agen asuransi. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Mas Baskara dan juga Pak Jeff yang akan aku bacakan dan nanti Pak Jeff dan Mas Baskoro bisa bantu untuk menjawab ya.
Jadi pertanyaan dari netizen yang pertama adalah dari Wulandari Robianti. Mbak Dea, bagaimana sih proses perhitungan profit atau komisi dari agen asuransi? Nah kan, kalau Bala Duit bahas cuan-cuan, profit-profit, pasti langsung matanya berbinar. Kira-kira bisa nggak nih? Aku mulai dari Mas Baskoro dulu kali ya. Langsung aja gimana nih Mas? Kalau ada pertanyaan gitu, menjelaskannya gimana? Pembagian profit. Jadi kalau sebagai agen asuransi yang pasti akan ada komisi dari produk-produk yang kita tawarkan ke klien untuk solusi yang mereka ambil, itu ada komisi. Kemudian di atas komisi juga kita ada bonus-bonus terhadap aktivitas kita, jadi bonus bulanan, bonus kuartal, dan beberapa bonus lainnya. Selain itu juga setiap tahun kita ada reward yang namanya MDRT, itu hanya 2% dari keseluruhan agen di dunia ini yang bisa mencapai level MDRT, sehingga itu opportunity tidak hanya secara finansial tapi juga untuk pengembangan diri dari sisi komunikasi, kemudian ilmu marketing, dan hal-hal lainnya terkait interpersonal skill. Jadi itu 3 hal. Kemudian yang terakhir adalah reward jalan-jalan, karena pada akhirnya siapa di sini yang nggak suka jalan-jalan kan, walaupun sekarang dalam kondisi COVID sehingga jalan-jalannya ditunda, tapi itu adalah hal yang juga menjadi reward sebagai agen asuransi, yaitu jalan-jalan ke luar negeri gratis. Gratis. Mungkin Pak Jeffrey bisa menambahkan? Ya, saya tambahkan sih, kalau dihitung soal ini tentu cuan dan juga penghitungannya tentunya dalam penjualan kita mengharapkan ada hasil ya, dan tadi Pak Skoro sudah mengatakan ada komisi. Kemudian juga untuk orang-orang berprestasi kita juga siapkan bonus. Ya, bonus. Dan di atas dari itu tadi yang dikatakan oleh Pak Skoro, kita juga siapkan banyak hal reward ya, seperti tidak hanya jalan-jalan ke luar negeri, tidak hanya jalan-jalan di dalam negeri, kita juga ada awarding. Ada awards night yang kita siapkan, yang kita memang sudah rencanakan dengan seksama untuk bagaimana membuat agen-agen itu merasa sangat berharga. Ada malam penghargaan. Jadi kalau di bintang instan film ya ada Piala Citra, ya di kita juga kita siapkan ada malam penghargaan. Bahkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sendiri juga menyelenggarakan penghargaan untuk agen berprestasi di seluruh Indonesia. Bayangkan, Anda tampil di satu event di mana Anda sorotan dari orang-orang yang sekian banyak, hanya beberapa orang yang maju di pentas. Ini tentunya menjadi satu hal yang tidak bisa terlupakan. Inilah yang membuat orang, tadi saya katakan bahwa 4 tujuan besar daripada bekerja itu bisa didapat di agen asuransi. Dan itu juga yang membuat agen asuransi itu bisa bekerja dan komitmen bekerja dalam jangka panjang. Jadi nggak heran tadi saya katakan ada ibu-ibu yang sudah bekerja 20 tahun. Di Manulife ini ada yang sudah kerja 34 tahun loh dia. 34 tahun, saya sendiri tapi bingung. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka begitu mencintai pekerjaan ini, mereka menjiwai dan mereka komit pada nasabah mereka, komit pada profesi mereka. Oke. Mbak, kalau udah 34 tahun berarti bukan mapan tuh, Mbak, tapi benar-benar mapan. Benar-benar mapan, ya kan? Dan kayaknya juga menjadi seorang agen asuransi, terutama diceritakan Pak Jeff tadi di Manulife, ada jenjang karirnya juga ya Pak ya. Berarti makin rajin kita, makinlah kita untung gitu ya Pak ya. Berarti Mas Baskoro nih baru 2 tahun ya, udah. Saya promosi juga sih. Saya promosi juga. Orang pemasaran kalau nggak promosi kok rasanya nggak lengkap ya. Iya. Kalau Yuda Ya? atau Dea ingin jadi agen asuransi, bisa langsung dengan Baskoro tuh. Kan bisa dengerin suaranya merdu terus. Nah, Baskoro ini juga sekarang sudah menapaki jenjang untuk menjadi seorang leader di asuransi. Jadi ini jenjang karir berikutnya. Mas Baskoro 2 tahun jadi leader. Kalau udah 20 tahun udah jadi Hokage kayaknya ya Mas. Ya ampun, tapi benar sih jenjang karir. Jadi tadi juga Pak Jeff sampai heran ada yang 35 tahun, ada yang 20 tahun, itu berarti mereka juga loyal dan juga nyaman tentunya bekerja sebagai agen asuransi. Ya, loyal dan nyaman tuh pasti karena ada komisinya, ada bonus bulanan dan ada reward tahunannya juga kan tadi. Iya dong, siapa yang nggak mau ya kan, bala duit. Dan ada pertanyaan lagi nih, ini harus dijawab juga nih sama Pak Jeff karena ada netizen namanya Aditya Novrianda. Dia curhat sama kita, Yud. Dia bilang begini, Mbak Dea, saya pernah tertipu
dengan asuransi dan sampai saat ini belum selesai. Bagaimana saya bisa mengembalikan kepercayaan saya pada agen asuransi? Nah, gimana tuh Pak Jeff? Nah, ini memang saya prihatin ya, saya prihatin dan turut merasakan empati atas kejadian ini. Kalau saya boleh berkomentar, itu mungkin karena ada hal-hal yang tidak dijelaskan dari awal dengan baik. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi ke depan, yang mungkin akan menimpa orang-orang lain selain tadi Mas Aditya ya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian itu yang pertama adalah mari kita sama-sama memilih perusahaan asuransi yang sudah terdaftar di OJK. Caranya gampang. Sekarang semua ada di tangan Anda. Semua ada di jempol. Kita tinggal cari di websitenya, kita tinggal lihat mana saja perusahaan terdaftar. Bagaimana kondisi kesehatan keuangannya itu pun jelas bisa kita lihat. Kalau mereka punya rasio solvabilitas yang bagus, mereka publikasikan juga laporan keuangan secara teratur di media massa, mereka juga publikasikan di dalam website mereka, itu bisa kita lihat. Dan pastikan juga bahwa perusahaan ini terdaftar di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dan yang mungkin lebih mudah kita lihat adalah bagaimana sepak terjangnya, bagaimana rekam jejak daripada perusahaan-perusahaan ini. Anda bisa mengikuti di sosial media, Anda bisa mengikuti di media, bagaimana pengalaman dalam klaim, bagaimana respon daripada perusahaan ini terhadap hal-hal yang luar biasa. Contoh nih, ini kan COVID kan hal yang luar biasa. Iya. Kok ini tidak ada penyakit sebelumnya, kan baru ini muncul. Sehingga banyak sekali asuransi yang memperdebatkan ini, apakah ini termasuk hal yang boleh dibayar atau tidak dibayar. Bahkan ada aturan ketika itu masuk sebagai pandemi, maka perusahaan asuransi itu berhak untuk tidak bayar. Tapi pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan terbaik itu tetap membayar. Karena terus terang teman-teman, bukankah orang beli asuransi itu justru pada saat susah ingin mendapatkan pertolongan? Mengapa kok pada saat susah justru kita dipersulit? Itulah hal-hal yang kita bisa lihat. Dan kalau kita sudah menentukan itu semua, yang tidak boleh lupa adalah jangan malu bertanya. Oke. Kalau Anda malu bertanya, banyak informasi yang tidak Anda dapat. Akibatnya apa? Akibatnya setelah 2 tahun, 3 tahun kemudian terjadi perselisihan. Kata teliti sebelum membeli menurut saya merupakan satu hal yang harus tetap diperhatikan, walaupun agennya itu orang kita kenal dengan baik. Karena orangnya kita kenal dengan baik, kita juga perlu tahu produknya kan. Tidak ada salah kita tanya. Jangan malu untuk bertanya. Itu saran saya, Dea. Baik. Jangan malu untuk bertanya. Teliti sebelum membeli. Nah, Itu. malu bertanya sesat di jalan. Semua aja ya aku ngomongin ya. Dan buat Mas Aditya nih yang tadi katanya sempat kena tipu, kalau nggak mau kena tipu pakainya Manulife. Asik. Nah, ini pinter nih. Masuk. Sales nih Pak. Gimana nih Udah Pak bisa Jeff? Mas Baskoro nih. Ya. Boleh nih, boleh. Boleh. Mas Koro habis ini boleh menghubungi nih. Wah, kamu luar biasa ya. Kamu sangat ini ya, membaca peluang ya. Iya. Pintar menjilatnya ya. Nah, Baladwit tadi kan udah langsung mendengarkan sendiri gimana sih jadi agen asuransi itu. Apa senangnya, apa plusnya gitu ya. Cuma nggak akan lengkap kalau misalnya Baladwit nggak tahu apa trik jitu atau modal yang harus kamu punya ketika kamu mau menjadi seorang agen asuransi. Kalau dari aku sendiri menyimak tadi ya, merangkum pembicaraan kita bersama dengan narasumber, yang pertama, mau nggak mau sebenarnya kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Benar. Karena nanti kan kita menjelaskan berbagai macam hal. Otomatis kita paling tidak menguasailah cara berkomunikasi. Ya. Yang kedua, kita juga harus terus mengikuti perkembangan dari asuransi itu sendiri. Karena kan sekarang macam-macam ya. Makin ke sini tadi juga Pak Jeff juga bilang COVID, lalu juga ada berbagai berita yang simpang siur tentang asuransi ini dibayar atau tidak. Nah, perkembangan itu kita harus juga update. Okay. Dan ini yang ketiga, yang paling penting dan menurut aku landasan. Kita harus bisa berempati sama orang, dan tujuan kita menjadi seorang agen asuransi adalah untuk membantu klien atau nasabah. Itu dia. Itu dari aku sih. Tadi kan nyimak ya.
Kalau dari Yuda mungkin ada tambahan satu ya. Boleh. Yang Yuda ambil dari Mas Baskoro sih, kalau ada penolakan itu jangan baper. Betul. Itu bukan penolakan, tapi itu penundaan. Itu sih yang harus ditanemin. Mindsetnya harus ditanamkan seperti itu. Itu. Nah itu kan dari aku dan juga Yuda. Kalau dari Mas Baskoro, ada tips gak orang yang mau mulai untuk jadi agen asuransi ini, apa sih tipsnya dari Mas Baskoro? Oke Mbak Dea, kalau dari saya yang udah saya jalanin selama 2 tahun jalan ini, yang pertama adalah coba dulu aja. Karena kalau misalnya ada yang menawarkan kesempatan dan kita belum siap terhadap kesempatan itu, yang penting say yes dulu, kita coba dulu, kemudian belajar belakangan. Jadi yang penting itu, kita coba dulu, 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Jadi kalau kita hanya ada di pikiran tapi kita nggak coba jalani, akhirnya nggak akan pernah terjadi. Kemudian yang kedua adalah semangat. Semua tadi ilmu komunikasi, kemudian ilmu yang lain dan lain sebagainya, pengenalan produk dan lain-lain itu bisa dipelajari sambil jalan. Tapi yang paling penting dari dalam diri kita pribadi adalah semangat. Kalau kita memang semangat untuk membantu orang, seperti yang nomor 3 tadi ya, semangat untuk membantu orang, semangat untuk kita mau terus mengembangkan diri, semua hal-hal yang tadi disebutkan itu akan bisa sambil jalan kita belajar. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah tujuan ya, jadi purpose atau value kita apa. Jadi tujuan kita di industri ini apa? Kalau misalnya memang kita meniatkan diri untuk membantu orang, menyiapkan mereka untuk punya proteksi terbaik, mudah-mudahan selalu ada jalannya. Seperti itu Mbak Dia dan Mas Huda. Itu tips. Dari Mas Baskoro. Kalau dari Pak Jeff, ada tips tambahan Pak Jeff? Ya, saya hanya kasih satu lah saja untuk tambahan melengkapi semua bahwa kita harus memang mau care sama orang. Hanya itu. Kalau kita tidak mau care sama orang, maka pekerjaannya akan terasa berat sekali. Akan terasa suntuk sekali. Tapi kalau kita ingin membantu orang, kalau orang nolak, ya kan yang mau kita mau bantu dia. Dia nggak mau dibantu, ya nggak apa-apa. Tadi setuju dia, jangan baper-baperan deh. Jangan baper-baperan deh, gitu, setuju. Nah, Bala Duit itu tipsnya tuh tadi bisa mulai diterapkan dari sekarang. Kalau misalnya memang ada peluang, coba aja dulu. Benar. Dan begitu udah terjun, jangan baper. Benar. Karena sambil jalan kita bisa sambil belajar. Langsung aja, kalau misalnya Bala Duit Pak Jeff pengen jadi agen asuransi Manulife, gimana caranya? Mulai dari mana? Nah, ini yang paling penting ya. Ini yang oke. Untuk teman-teman yang mendengar dan ingin menjadi agen asuransi untuk menambah income di masa-masa seperti sekarang ini, yang pertama langkah yang bisa dilakukan adalah Anda bisa kontak melalui website manulife.co.id, kemudian ada klik untuk menjadi agen, dan kami akan menyediakan pelatihan-pelatihan dan konferensi untuk Anda untuk membantu Anda sukses di bidang ini. Atau yang kedua, Anda juga bisa menghubungi kantor-kantor terdekat Manulife yang ada di kota Anda. Anda bisa datangin untuk menanyakan lebih lanjut mengenai karir sebagai agen asuransi. Atau Anda juga bisa menghubungi leader-leader Manulife di mana Anda berada, dan orang-orang ini, teman-teman kita ini pasti akan membantu menjelaskan kepada Anda plus minus dan bagaimana pendampingan dan pelatihan untuk membantu Anda untuk sukses. Dan selain daripada itu, kita juga punya pelatihan-pelatihan secara digital yang akan membantu Anda untuk sukses. Jadi jangan khawatir teman-teman, tidak ada orang yang dilahirkan siap untuk menjadi agen asuransi. Semua itu perlu proses dan kita sudah punya semuanya. Mari kalau Anda sudah tertarik ingin menambah income, mencoba karir di asuransi, Anda bisa hubungi dengan cara-cara tadi. Begitu dia. Oke, udah dijelasin, udah tahu mau kemana, harus kemana kalau misalnya pengen bergabung menjadi agen asuransi. Dan buat yang mau bergabung, jangan takut karena bakal ada pelatihannya, baik digital atau training secara offline mungkin ya. Iya, jadi nggak akan dilepas tiba-tiba gitu ya. Oke deh, aku mau say thank you dulu ke Pak Jeffrey dan juga Mas Baskoro karena sudah mau ngobrol bareng kita berdua hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pastinya juga banyak Bala Duit yang di rumah pengen tahu juga. Terima kasih banyak Pak Jeff, terima kasih banyak Mas Baskoro. Terima kasih kembali. Terima kasih juga. Sehat selalu, sampai jumpa. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Tuh, kan Yud, dapat pencerahan lah paling enggak. Dapat pencerahan. Dan semoga gara-gara tadi gue bilang, Mas Aditya kalau mau nggak ketipu pakai Manulife.
besok-besok di Instagram gue ada endorsan dari Manulife ya. Amin ya, ini tembakan langsung Tembak langsung dari ya. Yuda Keling ke Pak Jeffrey. Yoi. Kita berdua bisa ngomong swipe up, Swipe up bisa, Instagram Bisa. kita bisa swipe up kok gitu Bisa ya. Nah, Bala Duit semua, aku juga mau say thank you ke Yuda. Hari ini udah nemenin aku ngobrol, Terima kasih banyak Mbak Dea. bahas topik yang luar biasa menggiurkan. Dan buat Bala Duit semua, tadi udah sempat disampaikan ya bahwa menjadi seorang agen asuransi itu bisa menjadi pilihan karir kamu di tengah masa pandemi yang sedang menerpa kita saat ini. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada peluang, apa salahnya untuk dicoba dulu. Nah, untuk Bala Duit semua yang pengen ngebahas seputar masalah finansial lainnya, Bala Duit juga bisa loh untuk share kalian requestannya ke Twitter dan Instagram kita di @duit_metrotv. Atau mau request bintang tamu yang juga bisa hadir bareng aku, bisa juga request di situ. Atau mau Yuda terus juga boleh kalau kamu Boleh mau banget request. itu, boleh banget. Ayo request gue terus ya teman-teman. Dan Bala Duit, jangan lupa aku selalu mengingatkan kamu untuk like video ini, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan juga kunjungi websitenya Manulife Indonesia. Untuk Bala Duit semua, sampai jumpa di Duit selanjutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan proteksi asuransi kesehatan. Sampai jumpa. Dadah. Dipersembahkan oleh